Yuk, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tentang sistem kopling. Kelompok kami beranggotakan, ada saya, Arya Nusantara Putra, dan teman saya. saya Destia Arisna Bayi Saputra. Oke, lanjut Mas, slide-nya digeser bisa. Pendahuluan. Kopling adalah suatu alat yang hanya dapat ditemukan pada kendaraan dengan transmisi manual. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Kopling mengatur transfer gaya atau torsi dari mesin ke pemindah tenaga, dengan kata lain, memutus dan menghubungkan tenaga putar dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal. Jika pedal kopling ditekan atau diinjak, tidak ada gaya putar yang ditransfer dari mesin ke komponen yang lain dari pemindah tenaga. Jika pedal kopling dilepas, gaya putar atau torsi dari mesin ke pemindah gaya selanjutnya untuk diteruskan ke roda penggerak. Kita beralih ke fungsinya ya. Fungsi kopling memiliki fungsi utama, yaitu menjaga putaran mesin dan membantu dalam kinerja transmisi. Selain itu, fungsi kopling pada kendaraan yaitu sebagai media yang menghubungkan dan memutus putaran mesin ke bagian transmisi. Kopling juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk melakukan pemberhentian kendaraan tanpa harus memindahkan bagian persneling ke posisi netral. Oke, penjelasan komponen akan diteruskan oleh teman saya. Silakan, Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dari kopling. Yang kedua ada pedal kopling. Pedal kopling merupakan salah satu komponen yang ada pada kopling. Fungsi dari pedal kopling yaitu untuk memutus ataupun menyambung bagian dari kopling. Selanjutnya ada clutch cover dan diagram spring. Clutch cover pada kopling kendaraan itu memiliki fungsi untuk menekan bagian clutch disc atau kampas kopling yang berguna untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke bagian transmisi, serta kampas kopling itu sendiri. Sedangkan diagram spring berfungsi dengan menyediakan gaya pemisahan dan memastikan tekanan yang konsisten. Selanjutnya ada release bearing. Release bearing ini merupakan komponen dari kopling yang memiliki fungsi untuk menekan bagian clutch cover atau rumah kopling. Selanjutnya ada flywheel. Flywheel merupakan salah satu komponen dari kopling kendaraan yang memiliki fungsi untuk meneruskan putaran dari mesin dan menjadikan dudukan bagi komponen clutch cover atau rumah kopling dan clutch disc atau kampas kopling. Selanjutnya ada master clutch. Komponen kopling ini memiliki fungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi hidrolik yang dilengkapi dengan piston. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada hydraulic clutch pip. Komponen kopling pada mobil manual yang berbentuk seperti pipa dan bertugas untuk mengalirkan tekanan hidrolik. Biasanya pipa ini terbuat dari material high pressure fleksibel. Material ini digunakan karena tingginya tekanan hidrolik yang mengalir di dalam pipa. Berikutnya ada pressure plate atau plat penekan. Pressure plate atau plat penekan memiliki fungsi untuk menekan clutch plate dan meneruskan tekanan dari
friction plate. Menuju kampas kopling, dengan begitu kampas kopling dapat terhimpit roda. Ada plat kopling, komponen yang memiliki fungsi sebagai menerima putaran mesin agar dapat diteruskan ke transmisi. Plat kopling yang optimal harus mampu meneruskan atau menyalurkan putaran mesin dengan halus. Oke, kita lanjut ke cara kerja sistem kopling mekanis, teman-teman. Yang pertama, pada saat pedal kopling ditekan, kaki menekan pedal kopling, mengaktifkan mekanisme pembebas atau release mekanisme. Kemudian kabel kopling menarik release fork yang mendorong release bearing. Kemudian release bearing menekan diafragma pegas, membebaskan tekanan pada plat penekan atau pressure plate. Lanjut, Mas. Kemudian pada saat kopling dilepas, pegas diafragma mendorong plat menekan, menjepit plat kopling, plat disc, ke flywheel. Gesekan antara plat kopling dan flywheel menghasilkan transfer daya dari mesin ke transmisi. Kemudian pada saat perpindahan gigi, teman-teman, dengan kopling terhubung, putaran mesin tersalurkan ke transmisi. Kemudian tuas transmisi digerakkan untuk memindahkan gigi. Pedal kopling ditekan kembali untuk memutus hubungan antara mesin dan transmisi. Gigi baru dimasukkan dan pedal kopling dilepas secara perlahan untuk menghubungkan kembali mesin dan transmisi. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem kopling hidrolik. Yaitu saat pedal kopling ditekan, tekanan hidrolik dihasilkan oleh master cylinder. Nah, fluida hidrolik dialirkan melalui selang ke slave cylinder. Tekanan fluida mendorong piston slave cylinder yang menggerakkan release fork. Kemudian release fork mendorong release bearing menekan diafragma pegas. Diafragma pegas membebaskan tekanan pada plat penekan, memutus hubungan antara mesin dan transmisi. Saat pedal kopling dilepas, pegas diafragma mendorong plat penekan menjepit plat kopling ke flywheel. Fluida hidrolik kembali ke master cylinder. Kopling terhubung kembali dan transfer daya dari mesin ke transmisi terjalin. Selanjutnya pada saat perpindahan gigi. Dengan kopling terhubung, putaran mesin tersalurkan ke transmisi. Tuas transmisi digerakkan untuk memindahkan gigi. Pedal kopling ditekan kembali untuk memutus hubungan antara mesin dan transmisi. Gigi baru dimasukkan dan pedal kopling dilepas secara perlahan untuk menghubungkan kembali mesin dan transmisi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.